Teluk Jakarta, di perairan dekat Pulau Seribu, Indonesia. Seorang pria bule sedang menangkap ikan dari kapalnya. Pria ini bernama Ryan Taylor, seorang bule dari Australia, juga seorang traveler yang suka mengunjungi banyak negara. Kapal kecilnya mengalami kerusakan. Mengamati sekeliling, dia bersiap untuk turun ke darat. Anehnya pria ini memiliki pistol. Lalu dengan kapal karet kecil dia menuju daratan. Pria ini mendarat di Kepulauan Seribu. Dibantu nelayan lokal, dia meminta diisikan minyak untuk kapalnya. Dengan bahasa Inggris, bule ini menanyakan tentang mekanik. Pria lokal ini menunjukkan arahnya. Dan mulailah dia menyelusuri jalan kampung, berjalan mencari mekanik untuk memperbaiki suku cadang kapalnya. Akhirnya Ryan sampai di tempat servis. Seorang pria bernama Kang Epi memeriksa suku cadang milik Ryan. Dia mengaku tak punya suku cadang ini, tapi dia bisa memperbaiki ini dalam 3 hari. Ryan merasa itu terlalu lama. Memberikan uang 300.000, perbaiki dalam 2 hari. Kang Epi langsung menyanggupinya. Seorang anak kecil bernama Doni melihat Ryan menyusuri jalan di pulau. Bocil ini segera turun dan berlari menghampirinya. Ryan salah sangka, membuat bocil ini terjatuh. Doni ternyata ingin menawarkan jasanya. Dia bisa menjadi guide dan membantu Ryan mencari kebutuhannya di pulau. Awalnya Ryan menolak, tapi dia merasa kasihan. Selain karena Doni memohon, dia lumayan fasih berbahasa Inggris. Ryan memanggilnya, dan Doni mulai membantu Ryan mengangkat barang-barang yang dia beli. Di sebuah gang di depan warung, Ryan berhenti ingin membeli makanan kaleng. Doni protes ke penjualnya, karena kalengnya rusak. Si abang-abang ini gak peduli. Ryan merasa itu tak masalah dan akan membelinya. Tak jauh dari sana, seorang ibu muda dan anak perempuan kecil sedang memohon kepada pemilik warung agar dia diperbolehkan mengutang. Si pemilik warung menolak. Hutang wanita muda ini sudah menumpuk. Genti adalah janda muda yang kehilangan suaminya karena kecelakaan di laut. Ternyata mama muda ini adalah bundanya Doni. Dia melihat anaknya, lalu memanggilnya. Doni mengatakan, ada bule yang menyewa jasanya untuk mengangkat barang dan menjadi guide-nya. Lalu dia memberikan uang 50 ribuan ke bundanya. Genti mengingatkan anaknya, agar hati-hati dan jangan percaya dengan orang asing. Dengan bahasa Inggris seadanya, Genti menyapa Ryan dan mengucapkan terima kasih sudah memberi anaknya pekerjaan. Genti menawarkan, kalau dia mau, dia bisa makan malam di rumahnya. Ryan menolak secara halus. Genti meminta izin pergi dan menyuruh anaknya bekerja dengan hati-hati. Doni pun membantu mengangkat barangnya ke kapal. Karena melihat muka Doni yang memelas, Ryan menyuruh Doni naik ke perahu karet. Namanya juga bocil kampung. Doni tertarik dan mulai menyentuh barang-barang di kapal itu. Doni sempat menanyakan apa pekerjaan Ryan. Pria ini menjawab pendek, dia sudah pensiun. Agak sorean, Ryan mengantar Doni kembali ke daratan. Doni kembali menawarkan jika dia ingin, dia bisa makan malam ke rumahnya. Ikuti saja jalan ini, rumah paling ujung, pondok kayu dengan warna pintu biru. Malam itu Ryan menikmati makanan kaleng sendiri. Apa pekerjaan pria bule ini sebenarnya? Dan Ryan memutuskan, dia akan pergi ke rumah Doni saja untuk makan malam. Di sebuah kapal yang tak jauh dari kapal Ryan, seorang wanita muda diseret seorang pria. Kapal ini adalah markas mafia lokal yang dipimpin oleh orang ini. Namanya Yanto. Mereka adalah sekumpulan sindikat penjualan manusia. Targetnya tentu saja gadis-gadis muda yang ada di pulau-pulau di sekitar Jakarta. Yanto memberi perintah kepada Abel, anak buahnya. Mereka masih kekurangan stok wanita yang akan dikirim kepada pria yang bernama Lee di Jakarta. Sementara di rumah, Doni dengan bangga menceritakan perkenalannya kepada teman-temannya tentang bule yang bernama Ryan. Teman-temannya nggak ada yang percaya. Tiba-tiba pintu diketuk. Doni gembira, bule yang diceritakannya benar-benar datang ke rumahnya. Ryan memberikan ikan yang ditangkapnya di laut. Ini adalah adik perempuan Doni yang bernama Dewi. Sementara ibunya memasak, Doni membawa Ryan memamerkan ayam-ayam yang dia pelihara. Ryan menanyakan di mana ayahnya. Doni menjawab, ayahnya meninggal sudah lama. Ryan menikmati makan malam sederhana di keluarga kecil ini. Lalu pria ini pamit pulang ke kapalnya dan menyuruh Doni untuk membantunya lagi besok. Temui dia di dermaga jam 9 pagi. Pagi baru di Kepulauan Seribu. Sekelompok pria datang ke pulau mereka. Mereka adalah preman lokal anak buah Yanto, dipimpin oleh Abel. Ternyata anak-anak sangat takut kepada orang-orang ini. Target mereka adalah menambah stok gadis yang akan mereka kirimkan. Sementara, Ryan mengajarkan Doni membuat panah dan menggunakannya, dan menangkap ikan di laut. Doni dan Ryan membawakan ikan untuk ibunya. Dan sambil lirik-lirik, wanita muda ini mengundang kembali Ryan untuk makan malam di rumahnya. Mana tahu kan, bule ini tertarik kepadanya. Ryan mengiyakan, dan meminta izin pergi. Ryan menemui Kang Epi, meminta spare part kapalnya yang diperbaiki. Tapi dia kurang puas dengan pekerjaannya. Gila lu bule. Dia meminta itu diperbaiki lagi, dan buatkan satu lagi, sambil memberikan lembaran merah. Sejak saat itu, Ryan sering datang ke rumah Doni dan terlibat aktivitas dengan kedua bocil ini. Genti, si janda muda, suka mencuri-curi pandang kepada pria bule ini. Dan hari itu Doni menangis. Ayam kesayangannya dibunuh oleh anjing liar. Dan Ryan memberi nasihat. Dia hanya bisa merelakan atau dia bisa membunuh anjing itu. Doni menolak, itu jahat. Dia akan membangun kandang yang lebih baik. Dan malamnya, Ryan menemani Doni menjaga ayamnya dari anjing-anjing liar. Di pulau ini, geng Yanto mengambil wanita yang mereka mau. Tidak ada penduduk lokal yang berani kepada mereka. Para
Para gadis muda ini diculik dari rumahnya. Dengan beceng, para penduduk lokal diancam. Para gadis di mobil dilecehkan oleh para preman ini. Di pasar pulau, Doni sibuk membantu Ryan membereskan barang-barang yang dibelinya. Karena sudah tak muat, Ryan menyuruh Doni untuk membawa barang-barang ini ke rumah dengan gerobak kayunya. Segera kembali, dia akan menunggu di sini. Doni dengan semangat menarik gerobak kayunya. Dan saat itulah mobil yang dibawa Abel dan para preman melaju kencang melewati pasar, menabrak Doni yang menyeberang dan terus melaju. Dengan geram, Ryan melemparkan batu mengenai kaca spion. Para preman ini berhenti. Abel menyuruh anak buahnya turun dan memberi bule itu pelajaran. Para preman ini pun turun dengan parang panjang di tangan. Tapi reaksi Ryan sangat santai. Sambil berjalan, dia membawa para preman ini ke tempat sepi. Para preman ini memaki-maki bule ini sambil mengacungkan parang. Si gondrong yang terluka wajahnya ini sangat marah dan menyerang Ryan dengan golok. Tapi yang terjadi adalah hal yang membuat merinding. Dengar gak? Cara Ryan membunuh sangat sadis. Bule ini berdarah dingin. Ryan cepat-cepat membawa Doni yang terluka. Abel yang gentar bersembunyi di mobil, memotret Ryan yang bajunya berlumuran darah. Abel turun dan memeriksa keadaan anak buahnya. Orang-orang ini sudah bersimbah darah, tewas dalam keadaan yang mengerikan. Ryan membawa Doni ke rumah dan membuat Genti panik. Dia menyuruh Genti tetap tenang dan menekan pendarahan Ryan. Dia akan mengambil alat-alat pengobatan di kapalnya. Ryan bergegas mengambil peralatannya dari kapalnya. Untunglah Ryan berhasil mengobati Doni. Genti sempat heran, bertanya apakah Ryan dokter. Dia sangat terampil menjahit luka-luka Doni. Ryan tak menjawab dan menyuruh Genti menceritakan tentang para preman yang dia temui di pasar. Genti menjawab, orang-orang itu datang setiap bulan. Mereka mengambil perempuan muda, uang dari penduduk. Mereka mengambil apa saja yang mereka suka. Jumlah mereka sangat banyak. Penduduk tidak berani membantah. Pernah ada yang melawan, tapi orang itu dibunuh dengan kejam. Ryan mengatakan, dia sudah terlibat dengan para geng ini. Mungkin saja Genti dan anak-anaknya dalam bahaya. Dia akan membawa Genti dan anak-anaknya ke tempat aman. Tapi janda muda ini menolak. Mereka akan tetap di rumah saja. Abel melaporkan kepada bosnya Yanto, yang sedang menyiksa seorang gadis yang mencoba kabur dari kapal. Foto diperlihatkan kepada Yanto. Pria ini merasa pernah melihat foto Ryan. Dia baru ingat, orang yang bernama Lee pernah mencari orang ini. Jakarta, di sebuah proyek apartemen mewah. Orang inilah yang bernama Lee. Seorang pengusaha properti, punya banyak usaha, banyak klub malam, dan beberapa hotel mewah di Jakarta. Tapi pengusaha ini juga punya sisi kelam. Dia juga menjual narkoboy, dan memperdagangkan wanita-wanita muda untuk klub malamnya. Anak buahnya memberikan HP. Dia perlu melihat ini. Dari Yanto. Lee kaget dan shock melihat foto yang dikirimkan Yanto. Dia segera pulang ke rumah mewahnya, mengambil arsip di lemari barang. Itu sudah lama dia simpan. Dia membuka laptopnya dan mencocokkannya dengan foto yang dikirimkan Yanto. Segera dia menelpon seseorang. Dia ingin menyewa jasa untuk menangkap satu orang, bawa kepadanya hidup-hidup. Lee pasti punya dendam masa lalu dengan Ryan. Ryan membuka koper peralatannya. Semuanya adalah alat pelacak lokasi. Memasangkan jam ke tangan Doni. Memasangkan kalung untuk Dewi. Dia berkata kepada Genti, dia akan kembali ke kapalnya sambil memasangkan perhiasan di rambut Genti. Semua ini adalah alat pelacak lokasi untuk jaga-jaga. Genti untuk sementara jangan kemana-mana dan tetap di rumah. Jika dia tak kembali dalam 2 jam, bawa anak-anaknya menuju gereja hijau di dermaga. Genti mengganggu. Dia akan melakukannya. Ryan menuju dermaga dan dia sudah menjadi target seorang sniper. Jasa inilah yang dipesan oleh Lee untuk mengejar Ryan. Tapi orang ini tak menembak karena perintah Lee. Ryan harus dibawa hidup-hidup. Tapi Ryan sepertinya tahu dia sudah diincar. Dia masuk ke gudang peralatan di dermaga. Lalu dia langsung menyadari ada orang lain di sana. Pria botak ini dilumpuhkan. Dia diikat dan dibuat sadar oleh Ryan. Menanyakan siapa yang mengirimnya. Terlihat si botak ini ketakutan. Tapi dia tak mau menjawab. Ryan dengan dingin menghabisi orang ini. Ryan Teller, dia termasuk salah satu asasin paling mahal. Orang ini tak pernah gagal dalam misinya di berbagai penjuru dunia. Dia dijuluki si pembawa pesan, karena setiap orang yang bertemu dengannya akan menerima pesan kematian. Sudah hampir 10 tahun dia pensiun, tapi orang-orang ini mengusik jiwa brutalnya. Lee memarahi Yanto, karena Yanto nekat ingin turun ke pulau. Dia akan membawa semua anak buahnya. Dia akan menghabisi bule yang sudah membunuh beberapa anak buahnya. Lee memarahinya. Dia tak tahu dengan siapa berhadapan. Orang ini bukanlah lawan geng lokalnya. Yanto menjawab, dia akan membuktikan dirinya bisa. Dia akan membunuh keluarga yang membantu bule itu, lalu menculik anak-anaknya dan mengirimkan
memberikannya kepada Lee. Bukannya senang, orang kaya ini marah dan memaki-maki Yanto. Dia akan kehilangan nyawanya. Dia harus menunggu bantuan dari Jakarta dulu. Tapi Yanto yang sok keras nggak peduli dan menutup telepon Lee. Lee emosi, anak buahnya di pulau menolak perintahnya. Pacarnya yang bernama Tika menghampirinya. Kenapa dia sangat emosi dan kelihatan marah? Lee menceritakan, dia telah mencari pembunuh orang tuanya. Lalu tiba-tiba orang ini muncul. Lee muda turun tengah malam ketika mendengar suara di ruang tengah. Itulah kali pertama dia melihat wajah Ryan. Ryan cuma melihatnya dan berkata, maaf ini harus terjadi, lanjutkan hidupmu. Lee ketakutan, berlari ke bawah. Tubuh orang tuanya tergeletak di lantai, bersimbah darah. Sebagai anak tunggal dari konglomerat kaya, dialah yang mewarisi kekayaan orang tuanya. Sementara di Kepulauan Seribu, Ryan berjalan menyusuri kampung. Dia mencari sesuatu. Dia yakin dengan instingnya. Sehari yang lewat, dia diincar oleh seorang sniper. Dia menemukan bangunan yang dia curigai. Seorang pria parubaya memasuki kamar. Betapa kagetnya, dia telah ditodong pistol. Pria ini bernama Tom, seorang sniper kenalan Ryan. Waktu dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Tom meminta maaf, dia butuh uang. Menyangka Ryan sudah lama pensiun, instingnya pasti menurun, dan berani menargetkannya. Tapi pria ini salah. Mereka kenalan lama. Ryan tak menyangka Tom berani menargetkannya. Ryan menyuruhnya menceritakan siapa penyewa yang mengejarnya. Tom bercerita, orang itu bernama Lee di Jakarta. Dia tak tahu kenapa orang ini mengejar Ryan. Ada 4 orang yang mengejarnya selain dia. Ryan tahu, 1 orang telah dihabisi. Tom mengingatkan, orang bernama Lee ini juga atasan para perompak dan para preman lokal di kepulauan ini. Mereka akan mengejarnya. Tom memohon, ampuni dirinya. Dia akan menghilang selamanya. Ryan menjawab, Tom sudah kehilangan kesempatan itu. Sementara Yanto yang sudah tak sabar, mengirim semua anak buahnya ke pulau, bunuh semua orang yang berhubungan dengan bule ini, dan culik kedua anak kecil itu. Abel dan puluhan anak buahnya merapat ke pulau. Mereka membagi tugas. Ryan sudah bersiap. Dia menusukkan dadanya sendiri, mengeluarkan alat seperti GPS dan mengaktifkannya. New York, wanita ini bernama Toby, salah satu admin yang mengurus seluruh kebutuhan organisasi asasin dari seluruh dunia. Dia mendapatkan sinyal, seseorang telah memulihkan status dan siap untuk bekerja. Orang ini adalah legenda, salah satu pembunuh bayaran paling mahal di masanya. Orang ini si pembawa pesan. Abel menerima telepon dari Yanto, bawa kedua anak kecil itu dan habisi ibunya. Para penduduk lokal yang melihat geng Yanto berkeliaran, segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kampung itu langsung sepi. Dan beginilah nasib para preman lokal ini, mencoba melawan pembunuh profesional. Malam panjang yang mengerikan. Semua anak buah Yanto yang turun ke pulau habis tak tersisa. Tapi Ryan melupakan sesuatu. Dia terlalu asik menghajar anak buah Yanto dan melupakan penjagaan di rumah Genti. Kedua bocil itu sudah hilang, sementara Genti terluka parah. Menyangka Genti sudah tewas, tapi wanita ini masih bernyawa. Ryan segera memberikan pertolongan pertama. Ada telepon tergantung di dinding dan berbunyi. Ryan mengangkat telepon. Suara seseorang di seberang mengaku dialah Lee. Sampai jumpa 4 jam lagi di Jakarta. Jika dia tak datang, dia akan menghabisi kedua bocil ini. Ryan mengobati Genti, dibantu oleh ibu-ibu tetangga. Ryan berjanji, dia akan menjemput anak-anaknya dan akan membawanya kembali. Kapal Yanto. Para penjaga ini dikagetkan. Seseorang telah datang ke kapal mereka. Yanto menelpon bosnya dan meminta tolong. Si pembunuh itu telah datang ke kapalnya. Lee berkata, dia sudah memperingatkan Yanto, tapi dia terlalu berani. Dia berterima kasih karena Yanto sudah mengirimkan kedua bocil itu. Silahkan dia bersenang-senang dengan orang gila itu. Yanto ketakutan dan berteriak-teriak memanggil bosnya. Telepon ditutup. Yanto ngamuk dan menyuruh anak buahnya bersiap memanggil Abel. Habisi bule itu. Ryan memasuki kamar para gadis yang diculik. Para wanita ini ketakutan. Ryan memberikan pistol tembak. Jika ada yang masuk, tembak dia. Abel lah yang bernasib sial. Saat melintasi kamar para gadis, dia ditembak. Preman ini bernasib malang. Yanto yang didampingi kedua anak buahnya dengan ketakutan memberondong senapan mesin. Tapi itu nggak cukup. Ryan terlalu tangguh. Yanto baru sadar, dia sudah menendang batu yang sangat keras. Dia meminta ampun. Ryan berkata, waktunya terbatas, dia tak bisa lama-lama. Dengan dinginnya dia berkata, ini bukanlah penyiksaan. Ini hanyalah pelajaran untuk semua yang telah dia lakukan. Yanto memohon, dia akan memberikan semua yang dia punya. Ryan menolak, dia tak butuh apa-apa. Dia jauh lebih kaya darinya. Dan kepala preman lokal Yanto tewas meregang nyawa.
Dengan bot kecil, Ryan melaju di kegelapan malam menuju Jakarta. Ryan menelpon Toby, memberikan kode aktivasinya. Toby mengatakan kode diterima, apa yang bisa mereka bantu. Ryan ingin menyewa 2 jasa konsultan jarak jauh, sniper maksudnya, yang sedang berada di Jakarta dan dekat dengan lokasi. Toby menjawab, hanya 1 orang yang terdekat dengan lokasinya saat ini. Biaya konsultasi $1 juta untuk 1 jam. Ryan menyetujuinya, dan transfer segera dilakukan ke sniper yang sedang berada di Jakarta. Orang ini diperankan oleh Babang Mike Lewis. Kita panggil Mike saja. Notif HP-nya berbunyi. Dia telah disewa. Detail pekerjaan masuk ke HP-nya. Pelabuhan Tanjung Priuk. Ryan turun di dermaga dan melihat kode infrahijau. Itu adalah kode dari Mike. Ryan mengambil radio suara dan memberikan kode PIN aktivasi ke sniper yang disewanya. Mike menjawab, periode konsultasi sudah aktif. Apa yang dia bisa bantu? Ryan mengirim koordinat lokasi untuk target pertama. Mike menjawab, dalam 16 menit dia akan standby di lokasi. Dan Ryan berjalan ke bajai yang sedang parkir di sana. Pria yang bernama Adi ini menanyakan kemana dia akan pergi. Ryan menyuruhnya jalan. Bajai berjalan di kegelapan malam. Ryan bertanya, apakah rumahnya jauh dari sini? Adi menjawab, tidak jauh. Dia adalah penduduk lokal. Mereka sampai di lokasi pertama, sebuah pabrik tua. Dan Ryan menyiapkan senjata dan peralatannya di belakang. Itu membuat Adi kaget dan ketakutan. Ryan menjelaskan, dia akan ke dalam menjemput seorang gadis kecil. Saat dia kembali, kita akan membawanya ke rumah Adi. Telepon istrinya dan suruh dia bersiap. Adi ketakutan, memohon jangan libatkan dia. Ryan menjawab, ada 2 lokasi malam ini. Dia harus menemaninya sampai selesai. Adi tetap ketakutan dan menolak. Mr. Bule, kamu bisa pergi saja. Jangan libatkan dirinya. Lalu dia memohon. Dia tak bisa mundur karena dia sudah terlibat. Adi menangis ketakutan. Mau pergi nggak berani. Mau tetap di situ, jiwanya sudah sangat ketakutan. Ryan berpesan, jangan keluar dari bajai. Gedung ini dijaga orang-orang bersenjata. Ryan mengangkat tangannya. Kedua penjaga ini berteriak, menyuruhnya berhenti. Tapi saat itulah sniper kita, Bang Mike, mulai beraksi. Mike bersuara di radio. Dia menunggu perintah untuk target selanjutnya. Dan mulailah pembantaian dilakukan oleh kedua orang ini. Korek. Coba periksa. Sementara Adi gemetar di dalam bajai. Mimpi apa dia semalam? Bisa-bisanya hari ini dia mengalami peristiwa ini. Ryan meminta tolong kepada Mike, amankan sopir bajai di luar. Beberapa pria bersenjata melihat ada bajai yang parkir di depan pintu. Mereka mendekati dan menodongkan senjata, berteriak menyuruh Adi turun. Salah satu dari mereka melihat tas dan berteriak, ini tas si bule. Dan mereka pun bersiap-siap akan menembak Adi. Tiba-tiba, satu demi satu kepala hilang. Adi melihat secara langsung peristiwa sangat mengerikan terjadi di depan matanya. Suara Mike terdengar di radio. Sopir bajai aman. Ryan memberitahu dia akan menuju lantai atas dalam 1 menit. Mike segera mengubah posisinya. Ryan sampai di lantai atas. Kepala Dewi sudah ditodong pistol. Orang ini adalah Vargas, pembunuh bayaran ketiga yang disewa Lee. Orang ini mengaku dia baru 2 tahun bergabung dalam dunia bawah tanah. Dia adalah pengagum berat Ryan Taylor. Pekerjaannya di Korea dan Brazil itu sangat indah. Dia sangat heran. Orang dengan skill sepertinya kembali lagi hanya gara-gara masalah sepele ini. Suara Mike terdengar. Dia sudah dalam posisi siap untuk menembak. Vargas membuka laptopnya dan menyambungkan video call dengan Lee. Lee berkata, dia sudah menunggu 12 tahun untuk hari ini. Apakah dia bisa mengingat kapan dia bertugas di Jakarta? Sepasang suami istri yang dibunuhnya adalah orang tuanya. Lee memberi perintah, letakkan senjatanya. Orang-orang ini berteriak agar Ryan meletakkan senjata. Mereka bersiap untuk menembak. Ryan melepaskan senjatanya. Lee memberi perintah, habisi bocil itu. Bersamaan kedua orang ini menembak. Seluruh orang Lee di lantai atas tewas. Lee kaget, dia tak menyangka hasilnya seperti ini. Ryan mengamankan Dewi ke sudut ruangan, tutup telinga dan matanya. Dengan santai, Ryan menghunuskan golok di meja, dan berkata kepada Lee. Dia menembak otak kecil orang ini. Dia lumpuh, tapi semua perasaannya masih responsif terhadap rasa sakit. Dan mulailah Ryan mengayunkan goloknya ke Vargas. Pria ini brutal sekali. Dia berteriak sekali lagi. Give me back the fucking boy! Jika terjadi apa-apa dengan bocil itu, dia akan melenyapkan semua keluarganya, semua temannya, semua orang yang berhubungan dengannya akan lenyap. Lee ketakutan, tapi dendamnya kepada Ryan lebih besar. Dia berteriak, semuanya siap-siap di klub. Kita akan menghabisi bule gila ini. Bajai kembali melaju di kegelapan malam. Mereka pergi ke rumah Adi. Adi berteriak-teriak memanggil istrinya.
Istri Adi segera mengamankan Dewi. Rian berkata dia akan kembali malam ini untuk menjemput anak ini. Adi menyuruh istrinya diam dan jangan banyak bertanya. Lakukan saja. Adi melihat keadaan Rian yang berdarah, agar mereka ke klinik dulu untuk mengobati lukanya. Rian menyuruhnya cepat, mereka tak punya waktu. Memeriksa HP-nya, dia melacak GPS yang ada di tubuh Doni. Mike berjalan santai. Diberitahu oleh Toby, periode konsultasinya dengan klien Rian sudah berakhir. Dana telah ditransfer ke rekening banknya. Dia menerima klien yang baru di Roma. Silahkan naik pesawat 60 menit lagi. Tiketnya sudah disiapkan di bandara. Sebelum dia memutuskan layanan radio dengan Rian, tak sengaja Mike mendengar Rian berteriak, "Kita akan ke Red Club secepatnya." Mereka menahan bocil itu di sana. Pembunuh bayaran pun masih punya hati. Mendengar Rian masih harus menyelamatkan satu bocil lagi, Mike menghentikan taksi. Dia akan ke Red Club membantu Rian. Dia masih punya waktu dalam 1 jam ini sebelum berangkat ke Roma. Bajai sampai di lokasi. Rian akan ke dalam dan Adi akan membantunya. Adi menangis menolak, tapi Rian berkata dia tak bisa mundur lagi. Jika dia tak membantunya, bocil itu bisa mati. Walau ketakutan, Adi memutuskan dia akan ikut. Inilah yang akan Adi lakukan. Dia akan jadi orang kaya dan membagikan semua uang ini kepada semua petugas keamanan. Semuanya uang dolar. Dan Adi memakai setelan jas. Adi membeli miras oplosan, meminumnya untuk menekan rasa gugupnya. Terlihat Mike sudah masuk duluan. Adi berjalan mendekat, tapi para penjaga ini menghentikannya dan mengusirnya. Adi langsung bergaya, mengeluarkan dolarnya, dan membaginya kepada para penjaga ini. Tutup semua pintu. Pesta dimulai. Semua pintu ditutup. Red Club adalah salah satu klub malam milik Lee. Tempat inilah semua transaksi narkoboy dan wanita dilakukan Lee. Karena backingannya kuat, tak ada aparat yang berani menyentuh tempat ini. Adi terpukau dan terkesima melihat suasana tempat itu. Malah pikirannya sempat melayang digoda wanita penari di panggung. Adi tersadar. Dia ingat tugasnya dari Rian. Dia hanya punya waktu 10 menit membagikan uang. Lalu carilah ruangan yang aman. Adi bergaya seperti bos, memberikan uang dolar ke setiap security yang ditemuinya. Dan tak sengaja, dia melihat seorang wanita muda dipaksa minum oleh seorang pria. Adi langsung lupa istri di rumah dan langsung menjadi pahlawan, menarik tangan gadis muda itu. Pria itu auto marah, ada yang menarik cewek sewaannya. Tapi dia langsung diam ketika Adi memberikan lembaran-lembaran dolar. Adi langsung menarik gadis itu dan pergi ke dalam kamar mandi. Para preman ini kesenangan mendapatkan lembaran-lembaran dolar. Tiba-tiba, semua uang itu meledak. Ya, uang itu adalah bom kertas yang dipicu dari alat yang dipegang Rian. Mencabut pistolnya, Rian bersiap di depan pintu. Para pengunjung mendobrak pintu dan berlarian keluar ketakutan. Beberapa orang tiba-tiba meledak di dalam. Rian masuk dan menghabisi anak buah Lee. Tika bersembunyi ketakutan. Rian mengira wanita ini adalah pengunjung biasa, lalu menyuruhnya keluar. Pertempuran dilanjutkan. Anak buah Lee menghujaninya dengan senapan mesin, dan Mike yang di dalam memulai pertolongannya kepada Rian. Suara Mike terdengar, memberi koordinat posisi anak buah Lee. Rian dan Mike dengan barbar menghabisi semua anak buah Lee di ruangan itu. Dan Rian terkena tembakan. Ternyata itu Tika. Gadis ini dikawal 2 pria dengan sombong mendekati Rian. Gadis ini menyangka akan aman untuk berada di dekat Rian, tapi dia salah. Pembunuh profesional dilawan. Semua anak buah Lee di ruangan itu dikirim ke akhirat. Mike memberi kode, dia akan pergi. Sementara di ruangan bawah, Lee mulai panik. Semua radio anak buahnya di ruangan atas mati. Rian menuju lokasi ke bawah. Dan inilah pembunuh bayaran keempat, Jack. Tapi Rian masih bisa membalikkan situasi. Dengan tertatih, pandangannya mulai kabur. Rian menuju ruangan bawah. Dia agak ceroboh, sehingga bisa tertembak. Lee yang sudah menunggunya menghajarnya, dan memukuli Rian. Dia tak menyangka akan semudah ini. Pria legenda ini terkapar lemah di hadapannya. Saat akan menembaknya, Lee berhenti. Ini terlalu enak buat Rian. Mengambil pedang yang tergantung di dinding. Dia menusuk dan berkata, ini adalah pedang yang dia tinggalkan ketika membunuh kedua orang tuanya. Rian tak bisa menjawab apa-apa. Itu adalah tugas dari masa lalunya. Kembali Lee mengoceh. Kedua anak ini akan bekerja padanya seumur hidup, sampai mereka tutup usia. Yang tak diduga Lee, Doni sadar dari pingsannya, mengambil panah yang tergantung di dinding. Dan saat Lee mengayunkan pedangnya, lalu Rian berkata, seharusnya dia melupakannya. Menyuruh Doni menutup mata. Lee tewas dengan pedang yang sama.
Balas dendamnya tak tercapai. Doni memapah Rian untuk pergi dari sana. Sementara Adi keluar dari kamar mandi, melihat mayat-mayat berserakan. Dia keluar dan membuka bajunya. Dan saat itulah aparat kepolisian kita datang ke TKP. Adi kembali ke bajainya. Adi pun bergegas pergi dari sana. Pengalaman yang sangat menyeramkan bagi supir bajai ini. Seminggu kemudian, di pelabuhan Tanjung Priok, Adi sudah tertidur di bajainya, mendengar guncangan. Menyangka ada yang naik, dia bangun. Tapi tak ada siapa-siapa. Ada koper kecil hitam. Adi memeriksanya. Itu terkunci. Dia sadar, mengambil foto di cermin. Mencoba angka yang tertulis di sana. Isinya gepokan uang dolar yang sangat banyak. Dan foto Rian bersama seorang wanita dan kedua anak yang dia selamatkan. Adi tak menyangka. Dia berlari ke jalan mencoba mencari jejak Rian. Sopir bajai ini bahagia dan berteriak. Rian Teller membalasnya dengan cara tak terduga. Dan film pun berakhir. Ada plot twist nih. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang dilakukan Adi di kamar mandi bersama gadis ini saat Rian membantai anak buah Lee? Tulis di komen ya. Saya benar-benar nggak tahu. Ada film kolaps antara Barat dan Indonesia yang sekeren ini. Budgetnya mungkin nggak terlalu gede ya, tapi ceritanya rapi dan adegan actionnya gila. Benar-benar menyegarkan. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktu.